Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana teman berada? Kali ini kedua kali saya bertemu Ustaz Nobi. Ustaz Nobi hari ini sangat beda, Ustaz. Sangat beda. Sangat beda hari ini. Ada apa, Pak? Alhamdulillah hari ini sangat spesial bagi kita keluarga Pondok Pesantren karena hari ini kedatangan keluarga yang besar. Tidak mungkin ini alhamdulillah rame jadi dibawa makanan juga nih Pak. Ini acara spesial lagi kan. Ini pada sepi kan? Biasanya sepi, ini sekarang alhamdulillah rame sama santri. Sekarang alhamdulillah ada keluarga yang besar. Menambah semangat silaturahim alhamdulillah. Jadi kemarin tidak sempat acara yang kita ngobrol kemarin kan? Acara sama api? Enggak. Alhamdulillah kita di Pondok Pesantren alhamdulillah tidak. Tapi tetap malam acara tahun baru itu tetap kita adakan kegiatan, tapi kita adakan al-khataman Khatim Al-Quran 30 juz dari tanggal 31 subuh itu kita sudah mulai sampai asar. Sampai asar jadi kita persiapan maghrib sampai jam 10 malam itu kita ada acara Ratibul Haddad, ada Mahalul Qiyam, yaitu acara makan-makan dulu jam 12.00 atau jam 1.00 pergantian tahun kita zikir. Jadi alhamdulillah kalau Allah memerintahkan bala tentaranya murka kita dalam keadaan benar. Jadi ini saudaraku, suasana berbeda. Saya datang kedua kali di sini, suasana berbeda. Jadi di belakang saya ini, ya inilah keadaan atmosfer di Pondok Pesantren. Saya juga mau mengundang Ustaz satu lagi, Ustaz Ilham. Boleh. Mana? Oh iya, saya sini Ustaz. Ya Allah. Aduh, kursi. Kak Zuber, pinjam kursi Kak? Kita ngobrol. Kita ngobrol santai saja ya, Tante ya. Santai. Ustaz, 3 hari itu bukan tadi. Alhamdulillah Ustaz. Semakin bertemu. Alhamdulillah. Barokah di Pondok Pesantren Sembalan ini semakin semakin besar. Mudah-mudahan amalnya semakin besar. Amin. Nanti kita nonton. Ini Ustaz Ilham. Apa kabar tadi? Alhamdulillah sehat. Kemarin nggak sempat liburan. Alhamdulillah. Liburan di pondok. Jadi saudaraku, Ustaz Ilham ini kan hobinya sama seperti Ustaz teman-teman kita di luar, hobi nembak juga. Ceritain Tat. Apanya Tat? Hobi ya. Alhamdulillah ya suatu buat biar inilah Jenuh. tidak jenuh tinggal di pondok pesantren libur kemarin. Pimpinan pondok marah-marah. Alhamdulillah tidak. Jadi Ustaz Nobi kamu selaku pimpinan mungkin secara organisasi gimana Tat? Boleh? Secara organisasi kita berikan kebebasan kepada seluruh asatid itu berkarya. Berkreasi ya. Silakan. Jadi kita tidak otoriter. Ustaz harus buatin selama mereka kreativitas melakukan sesuatu untuk perbaikan itu kita. Karena kita ini ya namanya kita juga udah mulai tua, kadang-kadang pemikiran sudah agak-agak kaku mikir gitu. Mereka kan jiwa muda ya. Jiwa muda ini semangatnya lagi membara gitu. Alhamdulillah ditemani oleh ustaz-ustaz muda gitu. Insyaallah alhamdulillah. Kalau secara fikih ya, itu kan nembak gimana Pak? Pandangan. Mungkin dari Ustaz Ilham dulu atau dari Ustaz Nobi boleh. Gimana Pak? Cara menembak Pandangan. Cara fikih menembak Fikihnya gimana kalau? itu pernah dengar para ulama menjelaskan bahwasanya berburu itu ya namanya berburu hewan yang dihalalkan itu dengan cara ditembak ya dengan cara memanah itu boleh diperbolehkan dengan syarat itu pada saat sebelum menembak sasaran yang ditembak itu ya seperti burung sebelum menekan tombol untuk menembak itu
dengan melapaskan lapas basmalah. Bismillah Allah. Sebut nama Allah. Ya, disebutkan nama Allah. Kalau menurut pandangan Ustaz Nabi, Diperbolehkan kita berburu, kita berburu. Bahkan dulu para sahabat yang sering berburu. oh iya, Mereka kan binatang-binatang yang boleh kita makan, berburu lusa, kijang, burung. Yang jelas kita lihat binatang yang kita buru itu halal kita makan. sesuatu yang bid'ah Bukan fitnah, jadi diperbolehkan. Ya salah satunya kita harus menyebut nama Allah biar posisi dia mati dalam keadaan membaca apa saja halal. dan syariat Islam. Ini Ustaz masih tajam. Alhamdulillah masih. Iya, tinggal di dalam ada 3 ustaz. Ada sarangga, satunya Jadi sahabat Isa Madani, beliau berdua ini, maaf Ustaz, satu perguruan. Benar. satu perguruan bersama. Jadi gimana Tat awal beliau ketemu? Awal bertemu kita dulu kan beliau ini memang lulusan pondok pesantren Palembang. Beliau ini SMA-nya lulusan pondok pesantren Palembang, lulusan Yayasan Khazanah Kebajikan. Yayasan Khazanah Kebajikan Cabang 10. Jadi beliau ini mempunyai keahlian khusus yaitu tematik Al-Quran. Jadi keahlian khusus beliau ini tematik Al-Quran. Jadi Ustaz Adi Hidayat lah. Jadi Al-Quran sana pindah ke sini nih beliau. Mungkin contohnya gimana Tat? Gambaran besarnya atau tutorial kayak istilah anak milenial sekarang tuh kayak mana Tat? Tutorial Ya tematik tematiknya secara gambarnya gimana Tat? itu kita bahas sesuai dengan tema. Kalau kita bahas tentang Al-Quran, kita cari ayat dengan Al-Quran dulu. Itu manfaat dari Al-Quran apa dan tujuan Allah memberikan Al-Quran itu seperti apa. Contoh. Di dalam Al-Quran bahwasanya Allah jelaskan, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, Allah yang berkata, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, petunjuk serta rahmat dan penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada. Nah, di situ kan Allah bilang buat manusia. Kalau kata Allah, manusia itu ada pelajaran dari Tuhan kita, dari Allah SWT. Baik, ya, apa pelajaran dari Allah? Yaitu berupa Al-Quran. Mengapa Al-Quran dikatakan pelajaran? Karena dalam Al-Quran itu banyak terdapat pelajaran yang perlu kita contoh. Contohnya ada banyak kisah Nabi Khidir, Nabi Musa. Itu ada semua untuk kita ambil pelajaran di dalam Al-Quran itu kalau kita paham. Nanti kita kembangkan ayat itu, ya ayat ini misal asyifa, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan manfaat dari Al-Quran. Jadi kalau kita ingin ayatnya mengklaimnya, kita bahas misal Al-Quran adalah petunjuk, di mana Allah bilang ya di sana ada Allah bilang juga di ayatnya Quran surat 17 Al-Isra ayatnya 9. Kalau bahasanya Allah mengatakan Al-Quran itu adalah jalan yang paling lurus, artinya tidak ada bengkok sama sekali kalau kita mengikuti jalan yang lurus, yaitu Al-Quran. Jadi secara Islam tematik itu Ya. Ya, sangkutannya ayat ini dia nyamanya kemana, tapi sesuai dengan permasalahan, solusinya apa. Kalau di dalam ilmu sosial itu bisa digambarkan seperti apa Tat? Kalau ilmu sosial itu berketergantungan, jadi berhubungan satu sama lain, tidak bisa dilepaskan. Di sini kaitannya ke sini, nanti kaitannya ke sini. Jadi beda sama kayak kamu Tat? Ya, beda ya. Sekarang Ustaz Ilham, kita di sini
stay-nya di sini. Ya, alhamdulillah tinggal di sini. Ada kerinduan Pak? Kalau kerinduan ya pasti ada. Ya, Rindu apa ini Pak? rindu sama orang tua. Iya, Yang sama yang jarang pulang ke rumah ya. jarang. Kemarin mondok jarang pulang ke rumah, pas sekarang juga jarang, pas udah Terus semenjak ada santri kami lagi tak sini lagi Pak. ya, sih. Oke, saudaraku Ihsan Madani dimanapun kamu berada, berhubung waktu Sudah hampir lagi maghrib. maghrib, kita cukupkan dulu. Nanti akan ada terus video-video kita dengan guru-guru kita. Tidak bermaksud untuk menggurui, hanya berbagi cerita suka dan duka kita selama di pondok pesantren. Saya Aryo, Ustaz Nobi, Ilham, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.